Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas pra-UAS kami yaitu mengenai barisan dan deret tak hingga. Sebelumnya, anggota kelompok kami diantaranya adalah Azhariza Fadrullah, Muhammad Adnan Raihan, Porkas Kasobi Kanson, Vindriana Karunia Katambunan, dan juga Waode Pradani Mokeza Sabara. Topik yang nantinya ingin kami bahas diantaranya adalah barisan tak hingga, kekonvergenan barisan tak hingga, deret tak hingga, deret geometri, deret harmonik, sifat-sifat deret konvergen, uji kekonvergenan deret positif, deret ganti tanda, konvergen mutlak dan bersyarat, deret Taylor dan Maclaurin, dan juga yang terakhir penerapan dalam bidang engineer. Definisi dari barisan tak hingga yaitu barisan adalah suatu fungsi yang daerah asalnya hanya terdiri dari bilangan bulat positif atau bisa disebut suatu himpunan bagian lain dari bilangan bulat yang memiliki untuk juga suatu barisan dikatakan sama jika AN sama dengan BN untuk setiap N. Lalu selanjutnya ada beberapa contoh barisan tak hingga sebagai berikut. Selanjutnya kekonvergenan barisan tak hingga. Barisan AN dinamakan konvergen menuju L atau berlimit L dan ditulis sebagai limit N mendekati tak hingga AN sama dengan L. Lalu apabila untuk tiap bilangan positif sigma ada bilangan positif N besar, sehingga untuk N mendekati N besar, maka mutlak AN min L kurang dari sigma. Dan juga, suatu barisan yang tidak konvergen ke suatu bilangan L yang terhingga dapat disebut divergen. Terdapat 7 teorema A yang dapat digunakan dalam pengerjaan limit tak hingga. Kemudian adalah deret tak hingga. Definisi dari deret tak hingga adalah deret yang memiliki bentuk umum yaitu sigma AK dengan K menuju 1 sampai infinity, konvergen dan mempunyai jumlah S apabila barisan jumlah parsial atau Sn konvergen menuju S. Dan apabila Sn divergen, maka deret divergen, suatu deret yang tidak memiliki jumlah. Dengan contoh umumnya yaitu A1, A2, A3 sampai seterusnya, yaitu sama dengan sigma AK dengan K menuju 1 atau sigma AK. Kemudian adalah deret geometri, yang memiliki definisi, yaitu suatu deret yang berbentuk sigma AR pangkat K-1 dengan K sama dengan 1 sampai infinity, sama dengan A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 tambah sampai seterusnya dengan A tidak sama dengan 0 dinamakan deret geometri. Kemudian adalah kekonvergenan deret geometri yang dengan bentuk sigma AR pangkat K-1 dengan K sama dengan 1 sampai infinity yang akan konvergen ke A per 1 min R jika mutlak R lebih kurang dari 1 dan akan divergen jika mutlak R lebih sama dengan 1. Dengan pembuktian dengan cara memisalkan Sn menjadi A plus AR tambah AR kuadrat tambah seterusnya hingga AR pangkat N min 1. Jika R sama dengan 1, maka Sn sama dengan NA, divergen. Karena jika N bertambah tanpa terbatas, jadi Sn divergen jika R sama dengan 1. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan, yaitu Sn min R. Sn sama dengan dalam kurung A tambah AR plus AR kuadrat, seterusnya hingga AR pangkat N min 1 dikurang dengan AR plus AR kuadrat, tambah sampai seterusnya hingga AR pangkat N. Ditemukan bahwa dalam kurung 1 min R Sn sama dengan A min AR pangkat N, sehingga Sn sama dengan A per 1 min R min AR pangkat N per 1 min R. Jika R kurang dari 1, maka lim N menuju infinite R pangkat N sama dengan 0, jadi S sama dengan lim N menuju infinite Sn sama dengan A per 1 min R. Dan jika mutlak R lebih dari 1 atau R sama dengan 1, barisan R pangkat N divergen, sehingga Sn juga divergen. Kemudian adalah deret harmonik dengan teorema, yaitu sigma 1 per N sama dengan N sama dengan 1 sampai infinite, dengan bentuk sama dengan 1 plus 1 per 2 plus 1 per 3 seterusnya, sehingga 1 per N.
dengan bentuk lim yaitu lim menuju infinity an sama dengan lim n menuju infinity 1/n sama dengan 0. Sn dapat dilihat bahwa 1 plus 1/2 plus 1/3 sampai seterusnya hingga 1/n sama dengan 1 plus 1/3 1/2 tambah 1/3 sampai seterusnya. Dengan cara ini kita dapat mengambil n dengan cukup besar. Kita dapat mengambil 1/2 sebanyak yang kita hendaki pada persamaan yang terakhir. Jika Sn divergen sehingga deret harmonik adalah divergen. Dan sebaliknya. Selanjutnya ada uji kekonvergenan untuk deret suku positif. Nah, untuk uji integral tak wajar itu, secara teoremanya itu, jika kita misalkan ada sebuah fungsi f, yaitu sebuah fungsi yang kontinu, positif dan tidak naik, pada selang 1 sampai tak hingga, dengan pemisalan lagi, AK itu sama dengan F terhadap K, untuk semua K positif bulat, maka deret terhingga dari sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari AK akan konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar dari integral 1 sampai tak hingga dari fx dx-nya konvergen. Nah, uji deret P itu maksudnya seperti apa? Uji deret P itu seperti ini. Sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga untuk 1 per K pangkat P itu dapat kita uraikan menjadi 1 ditambah 1 per 2 pangkat P ditambah 1 per 3 pangkat P tambah 1 per 4 pangkat P tambah dan selanjutnya hingga nanti sampai 1 per tak hingga pangkat P. Nah, itulah salah satu contoh deret P. Nah, deret P ini dapat kita uji kekonvergenan atau kedivergenannya dengan melihat nilai P-nya. Untuk teorema yang pertama, jika P-nya itu lebih dari 1, maka deret P-nya itu akan bernilai konvergen. Sedangkan sebaliknya, untuk P yang lebih kecil dari 1 atau sama dengan 1, deret P-nya akan divergen. Uji banding biasa. Nah, teoremanya, jika kita punya N lebih besar sama dengan dari N besar, berlaku 0 lebih kecil sama dengan AN, lebih kecil sama dengan BN. Nah, untuk keadaan ini, jika si sigma BN-nya itu konvergen, maka si sigma AN-nya itu konvergen. Sedangkan jika si sigma AN-nya itu divergen, maka sigma BN-nya itu ikut divergen. Uji banding limit. Nah, kalau untuk uji banding limit, kita misalkan ada sigma AN, di mana N itu dari 1 sampai tak hingga. Dan juga sigma BN, yang mana si N-nya ini dari 1 sampai tak hingga. Dan keduanya itu merupakan deret suku positif. Untuk teoremanya, yang pertama, jika limit N menuju tak hingga, untuk AN per BN-nya itu bernilai C, dan C-nya ini lebih besar dari 0, maka kedua deretnya bersama-sama konvergen dan juga bersama-sama divergen. Untuk teorema yang kedua, jika limit N menuju tak hingga dari AN per BN-nya itu sama dengan 0, dan si sigma BN-nya ini konvergen, maka si sigma AN-nya ini juga ikutan konvergen. Untuk teorema yang ketiga, untuk limit N menuju tak hingga, untuk AN per BN sama dengan tak hingga, dan juga si sigma BN-nya ini juga ikutan divergen, maka si AN-nya dapat disimpulkan juga bernilai divergen. Nah, artinya yang perlu kita uji di sini si BN-nya. Nanti saat perhitungannya itu nanti yang kita bakalan sesuaikan itu si BN-nya. Uji rasio. Nah, untuk uji rasio ini sama seperti sebelumnya kita misalkan bahwa fungsi pengujinya itu sebagai AN. Yang mana si AN ini merupakan deret yang sukunya positif. Nah, dapat kita misalkan lagi limit N menuju tak hingga dari AN tambah 1 per AN itu sama dengan rho. Nah, maksudnya ini gimana? Nah, si AN tambah 1-nya ini tambah 1 dari si nilai AN yang sebelumnya kita punya. Nah, teorema pertama dari pengujian ini, jika misalnya rho-nya itu kurang dari 1, maka deretnya itu langsung dianggap konvergen. Jika misalnya rho-nya itu lebih dari 1, deretnya kita anggap divergen. Jika semisalnya rho-nya itu sama dengan 1, maka pengujiannya tidak memberi kepastian. Atau bisa dibilang perlu diuji lagi dengan pengujian lainnya dengan 4 uji yang ada sebelumnya. Deret berganti tanda. Bentuknya secara umum, sigma min 1
pangkat K plus 1 AK sama dengan A1 min A2 plus A3 dan seterusnya. Dengan AK lebih dari 0 untuk semua K. Contohnya adalah deret berikut. Kemudian ada uji deret ganti tanda. Deret ganti tanda dikatakan konvergen jika AK monoton turun dan lim K mendekati tak hingga dari AK sama dengan 0. Jika AK per AK plus 1 lebih besar dari 1, maka AK akan monoton turun. Dapat dihitung juga dengan turunan dari Fx. Jika kurang dari 0, maka AK akan turun. Contohnya adalah deret berikut. Kita hitung dulu AK dan AK plus 1-nya. Kemudian jika AK terbukti monoton turun dan lim K mendekati tak hingga dari AK sama dengan 0, maka deret tersebut konvergen. Lalu konvergen mutlak dan konvergen bersyarat. Misalkan sigma AK deret dengan suku-suku tak 0, maka jika sigma mutlak AK konvergen, maka sigma AK konvergen mutlak. Jika sigma mutlak AK divergen, tapi sigma AK konvergen, maka sigma AK disebut konvergen bersyarat. Contohnya, sigma min 1 pangkat K plus 1 seper akar K. Jika sigma mutlak AK kita uji dengan deret P, maka akan dihasilkan divergen. Nah, jika mengujinya dengan min 1 pangkat K plus 1 seper akar K kita uji dengan deret ganti tanda, maka hasilnya akan konvergen. Nah, karena mutlak AK divergen, tapi AK-nya konvergen, maka deret tersebut adalah konvergen bersyarat. Definisi dari deret Taylor dan Maclaurin sendiri. Deret Maclaurin merupakan suatu fungsi fx yang memiliki turunan f aksen x, f aksen x, dan f aksen x, dan seterusnya yang kontinu dalam interval I dan A. X, I, maka untuk X di sekitar A, yaitu mutlak dari X min A kurang dari Fx, dapat diekspansi ke dalam deret Taylor. Deret Taylor sendiri memiliki formula yaitu Fx sama dengan Fa plus X min A per 1 faktorial F aksen A ditambah dengan X min A pangkat 2 per 2 faktorial dikali dengan F aksen A sampai seterusnya hingga X min A pangkat N per N faktorial dikalikan dengan turunan dari Fa turunan ke N. Habis itu ditambah lagi dengan Rnx. Habis itu dapat disederhanakan menjadi Fa ditambah dengan sigma N K sama 1 X min A pangkat K per K faktorial turunan ke K dari Fa plus Rnx. Habis itu dapat disederhanakan lagi menjadi Tnx plus Rnx. Dengan Tnx adalah deret Taylor dan Rnx sendiri adalah sisa. Deret Maclaurin sendiri mempunyai formula Fx sama dengan F0 ditambah X per 1 faktorial dikalikan dengan F aksen 0 ditambah dengan X kuadrat per 2 faktorial F aksen 0. Seterusnya sampai X pangkat N per N faktorial dikalikan dengan turunan ke N dari F0 dan ditambah lagi dengan Rnx. Menentukan deret Maclaurin untuk fungsi Fx sama dengan sin X. Pertama kita cari dulu deret Maclaurinnya yaitu sin X sama dengan sin 0 ditambah cos 0 per 1 faktorial X ditambah min sin 0 per 2 faktorial X kuadrat ditambah dengan min cos 0 per 3 faktorial X pangkat 3 ditambah dengan sin 0 per 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Lalu disederhanakan menjadi X 0 ditambah X min 0 min X pangkat 3 per 3 faktorial plus 0 plus seterusnya. Lalu dapat disederhanakan kembali menjadi X min X pangkat 3 per 3 faktorial plus seterusnya. Lalu penerapannya dalam bidang engineer, seorang engineer dituntut untuk menyelesaikan masalah salah satunya adalah permasalahan matematis. Barisan dan deret taingga digunakan dalam analisis matematis karena memiliki teorema-teorema tersendiri. Namun, terkadang suatu masalah tidak dapat diselesaikan dengan metode analisis matematis saja, sehingga diperlukan metode lain. Salah satunya adalah metode numerik, yaitu sebuah perhitungan yang dilakukan secara berulang untuk memperoleh hasil yang mendekati nilai penyelesaian aslinya. Barisan dan deret taingga digunakan dalam metode ini. Selain itu, barisan dan deret taingga juga digunakan dalam menggunakan persamaan matematis dari suatu sistem dan proses. Juga digunakan dalam sistem kendali.
Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.